Oke, kita mulai ya. Gitu, Bu. Udah jalan sambil menunggu Mas Lazarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan sukses ya dengan pemilihan kemarin ya di daerah masing-masing. Ada kerusuhan kan? Oke, Alhamdulillah tidak ada. aman ya, terkendali ya. Semoga itu dulu. Nanti mengenai hasil seperti apa, semoga diberikan hasil pemilihan yang terbaik lah untuk masing-masing daerah ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Saya share dulu kuliahan. Sebenarnya kemarin waktu Ramdhani tidak hadir, itu kita membahas tentang metode pengolahan data ya. Mm-mm. Oke, Bu. Ya nanti sambil bisa dibuka slide-nya lagi. Hah? Slide apa? Rekaman. Karena kemarin saya sudah menjelaskan mengenai ini kan ada beberapa metode, salah satunya metode diferensiasi. Ini sudah kita lakukan, bukan sudah kita jelaskan, tapi belum diterapkan ya, belum kita terapkan. Uh-uh. Nanti rencananya kita akan menerapkan itu menggunakan data yang kemarin kita oleh, gitu ya. Mungkin nanti sekalian pekan depan deh, ketika kita di lapangan bareng biar terbayang dan biar lebih leluasa ya waktunya, enak dilakukan. Hari ini saya akan menjelaskan ini metode korelasi ya. Mm-mm. Nah, metode korelasi dan mungkin nanti kalau ada waktunya cukup bisa sampai polarisasi. Untuk metode korelasi, di daftar pustakanya ini kan ada di sini. Ini yang kemarin untuk metode diferensiasi yang ini. Nah, metode yang sekarang korelasi itu bisa menggunakan, kok di sini nggak ada ya, correlation. Nih, oh ini nih, correlation geometry for case studies. Ini Australia and Pacific region. Mungkin sudah saya download atau belum, saya lihat dulu. Kuliah di mana? Kita searching di sini. Ada di ResearchGate, jadi kalau nanti dibuka, mestinya bisa di-download dari sini. ResearchGate kita. Oh, Siap. kok gede banget ya view-nya. Sebentar. Hmm. So, nanti saya share juga nggak apa-apa ini. Ini tidak kita tampilkan di publik karena ini ya kalau kalian di publik hanya bisa ngakses anunya aja mungkin Setelahnya. abstraknya aja ya. Soalnya ini berbayar ininya.
conference IEEE, tapi Bu Bulki sediakan untuk di download sewaktu-waktu. Nah, ini naskahnya. Waktu itu kita mengkorelasikan ini ya, Indonesia, Australia, dan Pasifik ya. Sebenarnya ini tiga observatorium yang ada di Indonesia, Australia, dan Pasifik. Di Indonesia, eh, oh tiga di, di Indonesia Lok, Kupang, dan Pelabuhan Ratu. Kemudian di Australia Kakadu ya, seperti standar biasanya kita pakai. Nah di Pasifik digunakan Guam. Jadi datasetnya itu 5 tempat ya. Nah nanti akan dicarikan korelasi antara dua stasiun pasangan-pasangan jadinya ya. Misalnya KPG ini Kupang tadi ya. Kupang dengan Pelabuhan Ratu, kemudian Kupang dengan KDU, kemudian Kupang dengan Guam, ya, Pelabuhan Ratu dengan Guam, Lok dengan Kupang, kemudian Lok KDU dan Lok 2 gitu. Jadi dipasangkan dua-dua seperti itu dikorelasikan. Tujuannya apa mengkorelasikan ini? Nah, nanti kita akan lihat apa kemanfaatannya mengkorelasikan data-data ini dan kaitannya juga dengan ini ya kegempaan, Hmm. studi kegempaan. Sebelumnya ini gambar stasiun-stasiunnya ya. Mestinya kita sudah cukup hafal ini, terutama KDU ini ya. KDU itu di sini. Jadi, Nah, Guam itu di mana? Guam itu di sini, di daerah Pasifik. Nah, makanya tadi Pacific Region ya karena dia di Samudra Pasifik. Meskipun Guam ini kepemilikannya punya Amerika ya. Kalau kita lihat di internet itu kan siapa sih negara yang mau operasikan stasiun ini? Ini dari Amerika. Sama dengan CKI di sini ya. CKI di sini Pulau Kokos kecil di sini yang mengoperasikan tuh dari Amerika. Ini tapi saya nggak tahu ya apakah itu memang teritori Amerika atau bukan ya di sini CKI itu. Kan di sebelah selatannya Indonesia. hmm. Nah, tapi dia punya stasiun itu. Kalau Guam ini memang dia pangkalan militer gitu loh ya di Hmm. Amerika yang ada di Pasifik gitu. Tujuan untuk mengamati Korea Selatan dan lain-lain. Korea Utara ya. Jepang juga kadang diamati sama dia itu jadi kayak penjaga Laut Pasifik itu di sini. Sekalian di sini ada observatorium. Mungkin kalau penasaran bisa juga kita buka di Google Earth-nya ya. Google Earth kita mana? Saya lebih detail pemahaman kita nih. Hmm. Guam itu sebuah pulau ya, pulau Guam sebenarnya. Nah di situ ada observatoriumnya. Ini apa ya? Dan data set gempa. Saya hilangkan aja. Tadi kita mau mencari Guam. Nah di Pasifik. Ini kelihatan ya. Google Earth saya kelihatan. Tapi masih tengah, oh iya, kirain masih tengah laut. Kalau di sini Gili nggak sih, Bu? Tapi lebih besar ya? Iya dia di tengah laut, dia seperti ini. Kalau diperkecil seperti nggak ada pulaunya, tapi kalau kita deketi ternyata emang ada pulau kecil di situ namanya Pulau Guam. Pulau Guam sama Pulau Lombok saya belum pernah ukur ini mana lebih besar. Di Pulau Guam sebesar ini dengan skalanya. Ini pangkalan militer yang jelas ya. Jadi ini semua instalasi militer. Nggak ada penduduk-penduduk kayak di Lombok gitu. Ya, ini ada bandara-bandara ini juga instalasi militer. Nah, observatoriumnya ada di tengah-tengah pulau ini. Tuh, nih di sini ya. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya yang ini sepertinya.
Nah, kalau melihat jenis bangunannya ini kan ada kayak bangunan observatorium. Ya, situ. Tapi data Guam ini bagus ya. Data Guam ini coba nanti kalau di Intermagnet di searching itu GUA Hmm. ya, Guam tahun berapa gitu diplot aja itu. Itu nanti atau sekarang aja kita coba plot ya untuk tahun terakhir ini 2024. Intermagnet kita cari data Guam GUA mana dia? Guam USA kan ini ya. Hmm. Oh, USA. Sini. Kemudian durasinya misalnya 360 ya, 365 lah, setahun lah. Ini data. Oke, jadi selama setahun ini kita lihat dulu apa yang didapat. Nah, ini datanya selama setahun ya, kan rapi nih ya, Hmm. hampir nggak ada bolongnya ya. Sepertinya selalu ada data. Ini kalau yang ujung-ujung karena ya ini masih November ya. Kenapa Belum masuk mungkin dia. 28 November belum masuk? Oh, dia punya kebijakan anu ini. Namanya penundaan data gitu loh. Embargo. Oh ya, embargo. Ingat saya. Embargo itu seperti Ada data-data yang diembargo di internet itu. Tapi misalnya setelah sekian, ini tanggal berapa sih terakhir ini ada data? Misalnya sekitar tanggal berapa? 20. mungkin 28 Oktober ya. Ini tanggal 10. Atau 10 sudah November. Itu kadang ada masuk. di embargo sebulan gitu. Jadi data yang sebulan terakhir memang dia nggak mau tunjukkan dulu. Kalau datanya itu ternyata nanti aman untuk dipublish, ya, untuk dipublish maksudnya, baru Hmm. dia akan publish gitu. Beberapa negara sekarang menerapkan embargo seperti itu, nggak mau seperti dulu ya, benar-benar real time. Oh, Termasuk Inggris, kemudian Kanada. Nah, mungkin Amerika ikut-ikutan. Dulu hanya Inggris sama Kanada yang embargo data. Tuh, ini kan kepentingan keamanan ya sekarang saya. hmm. Tuh, jadi mereka kalau datanya aman baru dipublish. Gitu. Itu kalau nggak aman, enggak. Karena ini juga tadi terkait ini kan instalasi militer sebenarnya. Nah, Amerika itu kenapa punya Guam di tengah laut yang tadi itu? Salah satunya untuk mengintai-mengintai aktivitas ya dalam tanda kutip musuh-musuhnya ya. Hmm. Titik geografinya itu di Korea Utara terutama ya. Korea Utara itu di mana sih? Sebelah mana ya? Pokoknya dekat-dekat sini ya. Ini Cina gitu ya. Oh, gitu. Nah, mungkin dari sini dari gua ke North Korea gitu. Oh, Sebelah mana North Korea ini? North Korea ah, ini ya. Guam tadi di sekitar sini ya. Ini ya. ah, ah, Di Guam. Selatan. Nah, itu tujuan pengamatan geomagnetis ini sebenarnya dia ingin lebih merespon ke gejala-gejala nuklir ya. Hmm. Itu ya karena dengan magnetometer yang jenis tertentu kayak potasium ya sangat apa namanya Sensitif ya. sensitif ya. Nah, itu juga dia juga bisa mendeteksi Respon. aktivitas nuklir gitu ya yang ada di sekitarnya. Jadi terekam di sana. Itu.
Makanya tadi mungkin dia menerapkan embargo sekarang ini saya nggak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar karena itu ya sekarang kan lagi pada tensinya Ah, naik dan sih. antar negara ini, Iya jadi benar Bu. mengawasi, saling mencurigai gitu ya. Jadi begitu datanya mungkin agak goyang-goyang di sini dia waspada gitu. Tapi kalau normal-normal kayak gini, ini kan udah lewat juga ya dari Januari kan udah ada insiden apa-apa kan, nggak ternyata Heeh. ada insiden. Cuma ancaman-ancaman aja kan sering ada ancaman oh mau meledakin nuklir, tapi ya sampai saya belum ada. Gitu. Nah, jadi ini datanya seperti Ini ini. yang ngelonjak-ngelonjak ini Bu, ada Ini, ah, nah ini dia. Ini coba nanti dianalisa. Ini kemungkinan sih kalau yang begini ini karena badai geomagnet ya. ah, Apalagi kalau ini terjadi di semua tempat di observatorium manapun di dunia ini ya. Tanggal berapa sih ini? Mei. Oh ya, ini hmm, kan. Ini badai yang besar kemarin di bulan Mei, 13 Mei ya. 12, 13, 14 Mei di tahun ini. Yang ter yang terekam di semester lalu yang di, kakak-kakak tingkat kemarin lakukan ya analisa di data ini. Nah, kalian sebenarnya mungkin bisa ini yang Oktober ini kan ada badai lagi nih di sini. Kemarin punya nggak sih data? Ada ya di Oktober ini. September 11 September enggak sampai Nggak sampai di sini. sampai 19 sampai dengan sampai tanggal 8. Ya di sini yang ini mungkin bisa. Ya. Heeh. Tapi yang ini yang pas puncak-puncaknya ini nggak kerekam ya, sayang sekali. Hmm. Oke, jadi kembali ke korelasi tadi, ini kan Guam contoh. Nah, nanti ada observatorium lain buat di KDU, Guam, dan 3 di Indonesia. Itu semuanya akan diplotkan dulu seperti itu tadi ya. Ini, tapi datanya Bulkis ini lakukan 2012, 2014, 2015. Dan tidak di semua hari ya, ini karena fokusnya di gempa ini kayaknya. Jadi kita cari-cari data yang ada gempanya di 2012, 2014, 2015. Tahun. Ini lokasinya tadi. Kemudian yang dilakukan adalah eh, pertama mengupload seperti ini. Ini tampak enggak? Ini agak buram ya. Agak buram. Enggak buram. Resolusinya terlalu dibuat kecil. Ya sebenarnya ini kalau di MATLAB-nya bagus ini. Nah, jadinya tahun 2012 ini mungkin ya. Nggak kebaca. Iya ini, yang kan tadi katanya tahun 2012, 2014, 2016. Ini mungkin 2012-nya dari Kupang, ini Pelabuhan Ratu, KDU, gua ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua ini diplot berdasarkan hari-harinya, beberapa hari itu. Dengan warna-warninya agak susah ini ya, warnanya juga hampir sama. Hmm. Nah, kemudian karena secara visual ini kita sulit ya melihat ya, apakah semuanya itu berjalan beriringan dengan korelasi yang baik, maka kita cek menggunakan metodologi statistik ya, menggunakan ini Spearman Rho correlation. Ya, Spearman Rho correlation itu apa? Spearman Rho correlation menerapkan persamaan ini ya bahwa rho ini maksudnya nanti ada koefisiennya namanya rho. Rho sama dengan 1 - 6 kali sigma BI kuadrat per N kali N kuadrat -1. Di mana BI adalah perbedaan antara dua observatorium yang dikorelasikan. Kemudian N adalah jumlah dari eh, observasinya ya. Observasinya berapa? Jumlah data mungkin ya di sini ya. Nah, contohnya atau jumlah hari.
Kemudian di sini nanti setelah kita cari nilai rho-nya, ketemulah nilai-nilai rho ya. Misalnya nilai rho itu antara 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 Iya. kan koefisien. Nah, kalau nilai rho itu 0 sampai 0,119, maka dia eh, Relasinya. sangat rendah ya korelasinya. Kemudian kalau ini nilainya 0,2 sampai segini, dia rendah ya. Kemudian kalau 0,4 sampai sekian, dia cukup kuat ya. Kalau 0,6 ke atas sampai segini, berarti dia kuat. Dan paling terakhir 0,8 sampai 1 ini sangat kuat gitu ya. Jadi ada skala-skalanya 1 sampai 5 ini. 5 apa level ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Kemudian ini diterapkan sebenarnya tidak sulit ya, ini sederhana. Apalagi mungkin pakai AI nanti Ramdan bisa coba gimana. Ah, kalau yang tadi sepertinya Minitab bisa langsung semuanya berpasangan. Kalau jumlah datanya banyak bisa nggak? Saya kan Bis- Minitab itu kan kayaknya mini, mungkin terbatas pada jumlah data. Kurang tahu Kredit. Tapi Hmm. sejauh ini seperti SPSS sih, Bu. Tapi kelebihannya itu dia lebih bisa menggunakan data yang lebih banyak dari SPSS. Lebih banyak dari SPSS. Iya, Oh malah bisa. iya, Bu. Saya kira malah Itu SPSS itu yang banyak karena dia akan SPSS yang berbayar loh ya maksud saya bukan yang anu. iya, Kita Bu. dulu pakai MATLAB ini kalau nggak salah ini Oh, mata. di sini ya dibikin program sendiri. Karena ada MATLAB yang toolbox statistik. Nah, Oh, jadi banyak bisa dimasukkan langsung di run. Ya sebenarnya pakai apapun bisa ya intinya tuh prosedurnya benar gitu. prosedur. Iya. Mm-mm. Dan jumlah data yang sebenarnya mungkin kalaupun ternyata Minitab hanya bisa datanya sedikit ya udah per bulan aja dulu dilakukan nggak usah per tahun atau per Hmm. 3 bulan gitu kan caranya dipecah-pecah gitu. Oh, iya. Mm-mm. Nah ini yang tahun 2014 ini gambarnya. Ini yang Kupang ini agak-agak rusak ini saya nggak tahu ini tapi kayaknya di yang kalau yang begini-begini yang memang benar-benar kita yakin ini noise ataupun kerusakan di alatnya langsung di delete ini ya yang ke bawah ini loh kan nggak mungkin lah data geomanet kayak gini. Di normal kan kayak Eh, kemarin berarti, Bu. Sih lah, di Kita stage hilangkan. kita kerjakan kemarin ya di outlier namanya outlier. Outliernya itu kita potong, kemudian hanya yang data yang ada isinya yang kita bandingkan, kan gitu ya. Ini kalau ini bagus-bagus, ini apa ini? Buam ini kok juga kayak gini nih, nggak tahu nih kenapa drop. Hmm, nanti mungkin ada penjelasannya. Tapi ini hanya beberapa hari yang drop ini, jangan-jangan percobaan nuklir. Bagaimana? Soalnya yang lain kan di sini nih, di ngumpul di atas nih. Kenapa tiba-tiba ada beberapa hari yang di bawah? Ya. Di kolom vertikalnya, vertikal sama horizontalnya ini menandakan apa, ya? Yang ini. Vertikalnya ini menandakan nilai magnetnya, Oh, oh, oh. sedangkan horizontalnya ini jam. Ya, Oh, ini kan jamnya itu diambil jam ini ya mana sih tadi jam-jam itu? Jam malamnya tentunya ya mana sih latih ke rumah itu ada nggak perjanjian jamnya tadi di awal? Tapi ini nih, ini koefisien maaf. Jam berapa sih ini nggak kebaca? 08.00 ini sehari semalam ya ini juga 08.00. Tapi nanti yang akan dikorelasikan apakah semua jam atau tidak saya belum tahu. Sebentar ya saya lupa maksudnya. Tapi ini iya. data harian jadinya kan. Mhm. Eh, UTC kita ambil 08 ini. Oh ini local time maaf. Dulu plotnya local time ya saya baca. Jadi ini jam 8 pagi. Di jam 8 pagi di log sama Hmm. dengan jam 8 pagi di Kupang. Ya kan kita Indonesia. Timur, mungkin. Masih sama.
Nah, ya. WITA, WITA. Bayangin, Bu. Nah, mungkin ini jam 8 juga ya. Harusnya sih jam 9 dong ya. Kenapa gue tulis jam 8 juga? Jepangnya. Atau jam 8 di Kupang. Iya, Beda ini kan sejam. local time. Harusnya kalau mau mengkorelasikan, tentunya ini jam 9 ya. Hmm. Karena udah timur. Seingat saya NTT itu menggunakan waktu Indonesia Timur waktu saya ke sana dulu. Jadi lebih dulu 1 jam. Allah alam ini sepertinya ada kekeliruan. Harusnya di sini jam 9. Mungkin hanya salah plotnya aja. Terus ini kalau di Kupang. Oh, Kupang lagi ya nih Kupang, ini Kupang. Nggak begitu. Terusnya satunya lagi Pelabuhan Ratu. Ini mungkin Pelabuhan Ratu harusnya. Kemudian kalau Pelabuhan Ratu harusnya ini jam 7 ya. Kan DWIB. Oh, Pelabuhan Ratu itu di. Kalau ini Pelabuhan Ratu. Tapi ini kenapa ini Kupang lagi. Harusnya kan ini beda observatorium ya. Saya kurang tahu nih. Apakah ini draft? Makanya Oh, nanti saya memang pastikan harus. publikasi yang benar ya, tapi harusnya begitu. Seharusnya kalau ini publikasi yang benar, ini kan sudah log, kemudian ini Kupang, ini Pelabuhan Ratu, ini Hmm. KDU, ini Guam, ya kan? Hmm. Kemudian jam-jamnya ini nggak sama. Jamnya log jam 8, jamnya Kupang itu jam 9, jamnya Pelabuhan Pelabuhan Ratu. jam 7. Karena di sini tertulisnya local time. Oh, lokal time yang diikuti berarti yang Lombok, Bu ya, yang LOK. Ya, kalau kita di sini jam 8 berarti kan di Kupang Heeh. udah jam 9. Heeh. Patokan. Dan di Pelabuhan Ratu masih jam 7. Tuh ya. Coba nanti saya carikan file yang benar. Ini sepertinya masih draft atau apa. Oh iya, Bu. KDU, KDU selisih waktunya 1/2 jam kalau nggak salah dengan Lombok. Jadi harusnya di sini nih jam 8.30 ya. Nah, 8.30. Kemudian maaf, 7.30 karena dia lebih dulu, 7.30. 1/2 jam lebih dulu dari Lombok waktunya. Nah, Guam ini saya kurang tahu ya jamnya. Tapi malah ini jam 10 ditaruh di Bulkis. Mungkin ini yang benar. Jam 10 ya, selisih 5 jam selisih 2 jam ya dari Lombok. Nah, kemudian seperti itu. Bentar. Hasil korelasinya seperti apa? Result correlation between bla 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 for the related 15 days, hanya 15 hari, seperti di tabel 3. Kemudian tabel 4-nya merupakan resume korelasi interval dan direction relation. Ya, kalau yang tahun 2014 diambil sejumlah 12 hari. Tahun 2015 diambil 15 hari ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Hasil korelasinya. Tabel 4, tabel 6, tabel 8. Mana tabelnya? Nah, ini tabelnya. Tabel 3 dulu ya. Tabel 3 itu menyatakan ini tanggalnya kalau nggak salah itu ya. Ini selama tahun 2012 kan. Tanggal-tanggalnya ini eh, 6 Februari misalnya, 8 Februari, 17 Februari gitu ya. 12 ini tahunnya. Nah, kan tadi ada berapa hari itu? 12 hari atau berapa nih ya? Jadi hari-hari ini yang dipilih, kemudian nilai-nilai Spearman Rho-nya ini ya 0,9. Hmm. Ini kemudian ini cara membacanya gini ya. Ini kan Kupang PLR Hmm. KDU. Heeh, Ini iya. bentar, maaf salah klik. Yang di sini PLR KDU 2. Hmm. Jadi antara Kupang dengan PLR korelasinya ini nilainya. Ini kan Oh Kupang iya. PLR. Kemudian antara Kupang dengan KDU korelasinya ini. Heeh. Antara Kupang dengan gua korelasinya ini. Hmm.
Nah, kemudian kalau PLR dengan Kupang kan nggak perlu ditulis lagi karena sudah Oh ada. iya. Ya Jadi benar, Bu. yang ditulis PLR dengan KDU. Mm-mm. Kemudian PLR dengan dua di sini. Nah, kalau KDU dengan PLR kan sudah Sudah ada ada. tadi. Nah, Nih ya, KDU PLR ada di sini. heeh. KDU dengan Kupang ada di sini. Jadi KDU dengan gua aja. Mm-mm. Sini gitu ya. Ini kan cara baca tabel. Oke, jadi semua korelasi sudah ketemu. Ada 6 korelasi ini. Kemudian ditabelkan menjadi tabel 4 ini. Ini nih ya. Korelasi intervalnya dari sekian sampai sekian. Dimaknai menjadi strong to very strong. Ya, dengan arahnya positif. Ya, Positif berarti linear, Bu ya, maksudnya positif. korelasi positif. Sama-sama misalnya kalau naik sama-sama naik, kalau turun Hmm. sama-sama turun. Ada juga korelasi itu yang negatif, misalnya satu naik, satu turun, tapi berkorelasi gitu loh, berkorelasi. Kenaikan dan turunnya itu berkorelasi. Hanya saja negatif gitu loh ya. Berarti nanti kalau dapat minus, misal yang korelasinya dapat minus nol, misal yang PLR dengan KD, yang tadi Pak Mm-mm. Pelabuhan Ratu dengan eh, Guam mungkin tadi. Yang 0,962 itu minus 0,92 itu berarti bukan nilai di bawah nol, Bu ya. Berarti itu maksudnya Ya, korelasi. ini sampai ini sampai. Kalau yang ini tanda ini anaknya sampai. Soalnya Hmm. ini 0,741 sampai kan interval. Sampai 0,962. Bukan negatif ya, ini bukan tanda negatif loh ini. Ini interval korelasinya. Maksud maksud saya, Bu, seperti yang dapatkan nilai korelasinya itu, ya Bisa nilai dapat korelasi. nilai negatif gitu. Dapat nilai korelasi yang negatif. Nanti Karena kita kiranya, oh ini di bawah kesamaan ini. minus 96 gitu. Nanti kita kira bisa. Kalau Takutnya dari dikira nanti. persamaannya ini enggak selalu dapat nilai positif. Karena ini kan kuadrat. BI kuadrat, walaupun nilainya dia negatif juga akan menjadi positif kan karena dikuadratkan. Oh, berarti termasuk dalam rentang yang sebelumnya di ini, Bu ya. Dalam rentang yang tadi interpolation of correlation coefficient-nya itu. Mm-mm. Rentangnya hanya 0 sampai 1. Tapi arah-arahnya itu bisa positif dan negatif itu sebentar. Kenapa dia bisa memiliki arah di mana kita menentukan arahnya ya? Hmm. Mana dia penjelasan mengenai arah? Direction of correlation, direction of correlation. Mungkin sini di analisis ini mungkin nanti. Direction. Cara ngeceknya di mana ini saya belum temukan, tapi sebenarnya intinya gitu, kalau dia sama-sama naik berarti dia positif, tapi kalau yang satu naik satu turun berarti negatif gitu ya. Sebentar, kembali ke sini dulu aja ya. Nih, Iya, Bu. tapi semua Iya. kebetulan positif kok ini arahnya juga ya. Oh. Kelasnya semuanya kebetulan positif. Kemudian setelah kita lihat di sini ada strong, very strong, strong, very strong. Rata-rata paling enggak strong ya, Hmm. strong to very strong. Ini yang hanya ada PLR dan KDU yang low, ada yang low-nya ya. Kemudian KDU gua ada low to very strong. Sehingga dari kesimpulan ini kemarin merekomendasikan apa ya? Ini ya, kalau kita lihat korelasi di tahun quite strong, strong. Oh, very strong. Quite strong to very strong. Lokadeu. Ya, kayaknya dari seluruh tahun-tahun itu kalau kita lihat yang paling bagus itu sebenarnya Lokadeu ya, karena selalu strong to very strong atau quite strong to very strong. Nggak pernah low ya, antara low
log dan KDU di ketiga tahun itu semuanya bagus. Kemudian log dengan gua juga ya, itu juga bagus. Nah, jadi yang direkomendasikan untuk berikutnya itu kalau menggunakan pengolahan sinyal ini tiga observatorium ini log KDU 2 gitu ya, itu cukup bagus. Eh, Kalau yang PLR KDU ini agak rendah ya, low. Kemudian KDU 2-nya sendiri juga low. Ya, kan tadi jauh sebetulnya KDU dengan 2. Kemudian hmm, ada pengaruh juga musim ya. Mm-mm. Mungkin ada pengaruh musim juga kenapa misalnya kok sampai KDU sama gua ini kok kurang berkorelasi ya, karena ya satunya di belahan bumi utara, satunya di belahan bumi selatan. Jadi musimnya berbeda. Jadi mungkin itu juga ada pengaruh ya, sehingga tingkat korelasinya tidak tinggi ya, hanya rendah gitu. Ya. Kemudian nih, semua menunjukkan arah positif. Eh, Berarti bahwa kenaikan amplitudo dari data di satu observatorium akan diikuti eh, kurang lebih sama dengan data kenaikan di observatorium lainnya. Jadi tadi ya misalnya yang satu naik, yang lain juga ikut naik dengan kenaikan yang hampir sama atau mirip naiknya. Misalnya yang satu naik 2 nanotesla, berarti yang di observatorium lain juga naik segitu gitu ya. Atau kalau turun juga turun gitu. Nah, kemudian ini mungkin masih perlu penjelasan lebih lanjut pengaruh antara siang dan malam karena ini semua data kan dicampur ya. Data siang dan data malam waktu itu udah dipisahkan. Kemudian juga data antar musim ini sebenarnya kita belum pisahkan. Mungkin masih perlu ada lagi penelitian lebih mendalam. Seperti itu. Tapi intinya korelasi ini sebenarnya bisa digunakan ya untuk melihat gejala-gejala apa namanya, kegempaan ya, kegempaan. Karena apa? Misalnya gini, misalnya pada hari-hari yang dia normal, korelasi antara dua observatorium, katakanlah log dengan Kupang, korelasinya kuat banget kan 0,907. Mm. Nah, Hampir. bisa jadi pada hari-hari atau beberapa minggu sebelum kejadian suatu gempa besar gitu ya, terpengaruhlah salah satu observatorium ini melebihi yang lainnya gitu ya, planetannya, sehingga korelasinya menjadi turun ya, tidak sebesar ini lagi. Karena ya katakanlah ada gempa lebih dekat ke Lombok gitu, sehingga magnitude dari observasi geomagnet kita di Lombok ini turun ya, kan Mm. turun ya seharusnya ya, karena mau ada gempa. Nah, sedangkan di Kupang cukup jauh dari gempa sehingga dia kalaupun turun tidak sebanyak di log turunnya gitu ya. Mm. Sehingga ini tidak berkorelasi secara kuat lagi kedua data itu kalau Mm. dihitung dengan persamaan rho tadi ya. Mm. Oke. Tidak sampai mencapai 0,9 ini nilainya, mungkin menjadi 0,8 atau bahkan 0,7. Nah, gitu ya pada beberapa hari itu. Nah, jadi perubahan nilai korelasi itu sebenarnya bisa dijadikan salah satu acuan ya kalau kita mau melakukannya. Eh, ada lagi yang correlation ya, JST kayaknya siapa namanya? Ya mungkin saya ada nama saya juga bisa. Ini 2016 ini.
Kita juga melakukan ini between Indonesia, Australia, dan Guam. Nah, ini tapi Mbak Keken waktu itu yang menulis ya, tahun 2016, 2017. Nah, ini juga kita gunakan. Nih, metodenya sama dengan tadi ya, tahunnya yang Mm. berbeda, kemudian eh, observatoriumnya cuma tiga ya. Lok, KDU, Guam ya, nggak ada Kupang ya, nggak ada Kupang sama nggak ada Pelabuhan Ratu karena kita nggak punya datanya waktu itu. Sudah tidak ada kerjasama lagi dengan Kupang, jadi tidak punya data. Nah, ini kurang lebih sama question korelasinya. Tahun 2016 seperti ini, digrafikkan seperti ini ada grafiknya. Log 2 memang kecil ya, ini coba lihat 0,7 kan kecil ya, makanya dibilang tadi low. Kalau log, ini mana sih? Log Low Guam. Log Guam. Kok log Guam? Log KDU tinggi log Guam. Gua KDU. sangat tinggi, Nah, sangat tinggi. ada yang kecil tadi nih, 0,6 nih, kecil. 0,6 itu sedang ya tadi. Heeh, Nol- makanya kan agak masih lebih tinggi antara log KDU kan ini Mm. 0,7 nih 0,8. Nah ini dia jadi Mbak Kekan ini menganalisisnya per bulan ini ya. Ini kemajuan sedikit dari yang tadi. Kalau tadi kan langsung di beberapa hari langsung di jeret gitu loh. Nah, ini dia mencoba bulan Januari to gitu ya, bulan Februari to. Jadi dia akan lihat trennya per bulannya itu korelasinya seperti apa. Ini ya, jadi tampak di sini nih. Gimana grafik ini coba? Bisa dimaknai nggak? Coba Ramadhani yang memaknai sebentar. Iya, Bu. Grafiknya saya perlu lihatkan dulu nih. Iya. KDU. Kurang besar kah? Bisa, Bu, bisa, Bu. Saya. Ini dari grafiknya ini. Yang log KDU dulu. Log KDU itu berarti yang biru tua ya. Log KDU. Yang bar Wah. pertama. Eh, kalau di bulan Januari untuk log KDU di rentang 0,6 sampai 0,8. Artinya ini korelasinya masih dalam kategori tinggi, Bu ya. Kalau tidak salah tadi 0,4 sampai 0,599 itu korelasinya sedang ya. Eh, kalau yang di atas itu 0 sampai 8 ini kuat, masih kuat. Kuat, ya, kuat. Terus 0,8 sampai 1 sangat kuat. 0, ya 0,8 sampai 1 sangat kuat. Dan kalau dilihat rata-rata ya kalau yang low KDU masih eh, grafiknya barnya masih di rentang 0,6 sampai 0,8 sampai bulan Desember. Artinya dalam tahun 2016 korelasinya bisa dibilang tinggi atau kuat gitu. Tapi ada ndak bulan-bulan yang kecenderungannya meskipun dia kuat ya, ada yang lebih kecil dari bulan-bulan lain. Ada Oh nggak? ya. Hmm. Ada Ibu ini di bulan Februari sama bulan Mei. Nah, gitu maksudnya. Februari, bulan Bulan Mei. Februari sama bulan Mei, walaupun tetap kuat, tapi dia kecenderungan lebih kecil dari bulan-bulan. Lebih kecil, Pak. Mungkin kita perlu perhatikan ada apa tuh ya kok seperti itu ya. Nilai korelasinya berubah. Oh. Terus kalau log gua, Kalau gua log gua, GUA ini beda sama Guam, Bu ya? ya GUA ini beda sama Guam ya, Bu ya? Guam ya Guam, GUA Oh, itu Guam. oh gua. Sorry, maaf. Yang biru agak muda. Yang tengah, Yang tengah agak muda. bahkan ada yang sampai dilihat dari bulan Januari, saya Mhm. lihat kategorinya apa? Korelasinya masih tinggi, Februari juga tinggi dan mulai melonjak di bulan Maret. Bulan Maret sangat tinggi malah April, Mei, Juni dan dari Juli mulai ada di bulan Agustus ada penurunan Mhm. eh apa korelasi nilai korelasinya.
dan naik lagi. Kalau dilihat, kalau saya mendeskripsikan bahwa antara log sama gua dia normal gitu. Eh, Normal ya. maksudnya sangat tinggi, korelasinya sangat tinggi, Hmm. tapi ada hal-hal di luar yang membuat yang harusnya normalnya korelasinya itu tinggi, apa sangat kuat, tetapi ada hal lain yang membuat bahwa pada bulan-bulan tertentu yang membuat korelasinya jadi menurun gitu. Bulan apa menurunnya? Di bulan Januari, Februari, sama Januari, bulan Februari, Desember, Agustus, Desember, Desember malah sangat ini. Desember. Hmm. Jadi Hmm. kalau saya dalam pikiran saya harusnya harusnya korelasinya harusnya korelasinya itu sangat tinggi gitu. Kalau kita Sangat mengolah tinggi dan terus metode gitu harusnya ya. Di atas 0,8 korelasinya lah sangat ya. tinggi. Harapannya Hmm. apa sebelum kita bisa membuat hipotesis hipotesisnya harusnya ini korelasinya harus sangat tinggi. Tapi ketika kita melakukan korelasi dan ada kecenderungannya dan di luar korelasinya sangat tinggi, mungkin itu bisa kita jadikan sebagai dasar berpikir bahwa ada apa di sana. Gitu kan mungkin. Oke, ya, ya, ya kita simpen aja dulu. Jadi Januari, Februari ya, Januari, Februari dan Desember. Kemudian kalau KDU gua di bulan apa yang kurang berkorelasi? PDU gua di bulan Mei, di bulan Mei sama Desember. Mei dan Desember. KDU gua, Bu. Ya, 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 Mei dan Desember. Oke, kalau Ini juga Desember itu Februari. karena musim ya, karena tadi sudah kita singgung di paper yang satunya ini musimnya beda, Hmm. berlawanan. Mungkin Desember, Mei juga bisa karena musim, ya. Maksudnya kan tidak karena gempa, ini kan kita studi gempa ya, Hmm. terus Hmm. pos juga. Nah gitu. Yang kemungkinan itu jadinya tadi mungkin Februari, Januari ini ya. Ini kan 2 bulan yang kita ada sedikit curiga. Kenapa Januari, Februari nih? Ditulis di sini. Januari, Februari, Maret. Kemudian, ya itu tahun 2016 tadi ya. Kemudian di tahun 2017, gimana nih korelasinya? 2016. Ya, eh, Dari LOK ke DU Januari sampai bulan Agustus ya. Di Januari yang log 2 itu malah bagus-bagus semua yang log 2. lo gua ya lo gua Juni malah bagus banget. Oh, ini perlu AI kayaknya udah ingatannya udah nggak nyampe ya. Tadi apa benar di sini juga Januari, Februari atau bulan lain yang kurang berkorelasi? hmm, hmm. Hmm. Juli mungkin musim. Ya, Januari, Januari, Februari ya mungkin ya. Sementara kita simpen juga yang 2017, terus 2000, eh cuma 2 tahun ya, 16, 17 aja ya. Coba lihat. Oh ya, 16, 17. Jadi selama 2 tahun dianalisis per bulan gitu nih. Dari sini apa menurut Mbak Keken? Menurut Mbak Keken, rasa tulisnya di sini. Mhm, mhm, mhm. Ini, ini maksudnya research yang review studies ini yang tadi ya paper yang tadi Sebelumnya. awal ya. Hasil dari riset ini memiliki kesamaan dengan sebelumnya, di mana menunjukkan sekian, sekian, sekian. Berarti research shows strong to very strong sensitive. Kok nggak ada ininya ya, kesimpulan terkait gempanya ya? Mungkin waktunya nggak cukup waktu itu. Nggak cukup atau bagaimana? Ya, intinya ini sudah ada nilai-nilainya. Kalau mau digunakan lagi, bisa ya. Paper ini digunakan untuk menulis sebuah paper lain lagi.
ditambah lagi datasetnya tentunya ya ini kan dataset tahun 2017 ini udah lama. Hmm, Masih bisa kita extend lagi sampai sekarang. Apalagi gempa 2018 kan belum kita ini belum kan. masuk. Nah, maksud saya kalau kita punya waktu yang cukup dan bisa menulis paper tentang ini bagus ya, korelasi aja gitu ya. Dan Relasi. Seharusnya kita bisa. mengamati selama itu. Hmm. Setelah yang 2017 yang Mbak Keken ini, 2018 masih kita punya data Ibu, lengkapnya. untuk log. Log Log ada, log ada. ada. Log itu sampai 2019 masih ada data. Walaupun putus-putus setelah itu ya, setelah gempa itu karena alat-alat kita tuh rada error, jadi nggak seperti continue lagi gitu. Tapi 2018 tuh ada. Hmm. Mm-mm. Nanti kita coba ya, Bu, coba kita buat ini. Saya lagi pengen buat paper juga memang. Yuk. Ceritain ini biar ada tulisan. Nah, itu kita lihat. Nanti mengacu ke sini, hasil-hasil yang Iya. sebelumnya kan tinggal kita kutip kan, terus kita melanjutin datasetnya sampai dengan tahun 2020 lah misalnya ya, kalau nggak sempat sampai 2024 ini. Pokoknya menjelang gempa sampai 2 tahun atau 3 tahun setelah gempa gitu loh, gimana? Dengan harapan apa? Misalnya nanti menjelang gempa itu berarti korelasinya menurun ya, Hmm. nilai korelasinya menurun. Setelah kejadian gempa seharusnya mulai dia kembali normal lagi kan, Oh, iya. mulai berkorelasi lagi gitu loh, Hmm. ya kembali ke nilai-nilai awal yang tahun 2014 gitu, yang ke nilai-nilai yang lebih tinggi. Ini pun sebenarnya sudah bisa dimaknai loh menurut saya karena yang di Bulkis itu nilainya tinggi-tinggi kan. Heeh. Nah, di sini nilai di tempat Keken ini kan nggak begitu tinggi ya 0,6 gitu loh nilainya ini. Sudah agak kecil ya. Atau sebaliknya. Result obtainer 2014-2015. Log 2 0,4. Kok kecil banget sih ini? 0,4. Betul. 0,4. 0,48 itu masuk sedang kalau di rentang yang tadi sebelumnya disebut. Ya makanya ini apa nggak salah ini Mbak. Dari Keken Putih. Tapi Bu Bulkis tadi benar ya segitu ya? 0,4 pernah ya nulis? Iya ini 0,4 ya. Kecil banget. Log KDU. 0,3. Wait, strong. Bisa juga gini kalau kita ragu, ya saya juga pernah mengalami keraguan gini nih. Pas setelah Hmm. di ini kok kecil banget ya apa nih? Ceritanya kan saya udah punya data tahun 2005 ya 2005 bukan 2015. Kita kan pernah melakukan pengukuran geomagnetis ya tahun 2004 kan di sini di Lombok. Terus tahun 2005 kita publish hasil-hasil kita pengolahan datanya itu. Setelah saya ngambil S3 di Jerman kan, setelah tahu, oh nilai-nilai segini nih nggak wajar banget gitu loh. Jadi sama Hmm. bimbing saya itu disuruh ulang lagi. Coba kamu proses lagi datanya, diulang lagi dari awal gitu loh, dari data mentahnya di treatment lagi seperti yang setelah saya tahu cara ngolah data yang benar gitu. Karena dulu kalau Hmm. ngolah ya asal-asal ngolah aja kan. Hmm. Nah, sama dengan ini. Mungkin kita bisa treatment lagi datanya kalau ragu nih, ini bener nggak bulkis ini 0,4 ini kecil banget. Atau memang di tahun 2014 ada gempa juga kita em, coba nanti kita lihat. Bisa juga kita buat per bulan ya kayak Mbak Koken ini kan bagus. Karena bulkis hanya cuplik-cuplik sekian hari gitu tadi kan ya. Hmm. Itu pun udah ditentuin kenapa hari itu yang dicuplik gitu loh. Maksud saya kenapa nggak. Alasannya ngambil. Ya, kenapa? Saya nggak tahu alasannya apa. Nah, kan harusnya dibuat rentang-rentang yang bagus. Misalnya di bulan aja lah ya, per bulan dianalisa. Nah, terus dilihat itu dari tahun ke tahun, ya, sampai tahun 2018. Kemudian dari 2018 sampai yang setelahnya, berapa tahun setelahnya ya, 2 atau 3 tahun setelahnya gitu.
Nah, apakah korelasi-korelasi itu memang ada keterkaitannya dengan kejadian gempa? Memang saya ingat saya 2014 itu juga cukup banyak gempa loh di sini. Kecil tapi masih 5,5 gitu ya. 2014 Hmm. Tapi kita nggak Desember. aware waktu itu ya. Pokoknya di Lombok Utara itu pernah kan, udah ada duluan. 2014. Ya 2018. 2014 masih. Hmm, gitu. Oke ya, ini metode korelasi. Nanti yang yang penting tuh kita punya insight-insight tentang memahami metodologi yang mungkin bisa Pernah dikembangkan. Ya. digunakan, pernah diterapkan. Iya, Ibu. Eh, Nah, pas hari pertemuan ke depan, sekalian kita lihat ya data kita itu mungkin bisa dikorelasikan kemana. Terus apa kita bisa mencari data tambahan lagi atau gimana, gitu ya. Karena harapannya sebenarnya dari kelas ini nanti ada publikasi ini ya. Kan Ramdhani Iya, udah tahu nih. iya, Bu. MT ini loh, maksud saya kita kita harus ngisi dong ini dengan paper kita gitu bertiga nih. Nah, Ramdhani saya sama sekarang terus gitu loh bikin paper yang dipresentasikan di sini gitu terkait pengamatan geomagnet kita selama mata kuliah ini gitu. Terus dibandingkan juga dengan pengamatan yang di tempat lain ya. Mungkin dengan metode tadi korelasi itu bisa kita coba ya. Selain dengan diferensiasi. Bisa aja dua judul ya. Yang satu ngambil judul diferensiasi aja. Kemarin kayaknya Mas Lazarus itu udah saya jelasin diferensiasi kan. Oh dia ngerti. Mungkin bisa Mas Lazarus yang kerjakan yang diferensiasi. Ramdhani bisa kerjakan yang korelasi gitu. generasi. Tapi kita punya dua paper jadinya bertiga nih gitu kan. Namanya kan nama penulisnya tetap bertiga gitu loh. Nanti yang itu penulis pertamanya Lazarus misalnya, yang paper satunya penulisnya Ramdhani gitu kan, sama dan kawan-kawan gitu maksudnya bertiga Oke. itu ya. Kita coba deh ya, kita punya acara kita meriahkan sendiri, kita isi sendiri. Iya. Tanggal berapa ya, Ibu? Tanggal 19. Oh iya, ada masih ada waktu Ya, 19 kalau bisa jadi kita. mungkin itu sebagai penilaian ujian akhir gitu maksud saya, biar saya juga nggak repot-repot cari soal ujian. Berarti rencananya Ibu maksudnya yang mau dikolerasikan apakah nanti dari data LOK dengan observatorium yang di luar atau data yang kita ambil kemarin dengan LOK sama dengan data KDO yang lain? Yang jelas data yang kita ambil kemarin harus dimanfaatkan. Jadi itu Oh juga iya. harus masuk ke dalam paper itu ya. Karena itu data primer kalian kan. Nah, Iya. data LOK yang dulu nanti kita lihat gitu loh, apakah itu juga bisa dipakai atau gimana. Kalaupun nggak bisa atau kita masih kesulitan mencarinya, nanti kita tunda itu untuk publikasi yang lain gitu ya. Ini yang mendesak ini pakai data yang eh, Berarti kita punya. analisisnya seperti yang dilakukan eh, Ibu Bulkis tadi karena per hari kan Metodenya ya. metodenya. Nah, ya, mungkin per hari itu. Nah, susahnya kita hanya punya sedikit hari ya. Iya Bu, cuman berapa? Dua. Sementara ngacu ke papernya Bu Bulki sama Mbak Keken ini aja, nilai korelasi kita itu gimana? Lebih tinggi kah, lebih rendah kah dari yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Dengan asumsi bahwa nilai Lombok ini ya begini gitu loh, nggak ada perubahan selain akibat gempa gitu ya. Perubahan magnetiknya itu hanya karena itu gitu loh ya. Tuh, ya, mungkin bisa seperti itu. Ya. Jadi yang penting diolah dulu sih data itu. Nanti kalau menulisnya itu akan menulis apanya, setelah data diolah baru kita akan tahu mau menulis apa. Ya, Iya kalau Bu. belum diolah soalnya nggak tahu apa yang mau ditulis. Seperti itu. Oke, eh apalagi yang perlu kita diskusikan hari ini? Bentar. Nah, iya. Jadi kalau untuk pekan depan
Gimana pemberangkatan dan lain-lainnya? Kan tiga. Nanti berangkat dari kampus sama Bang Kris, Bang Lazarus. Saya sih maunya kita pagi ya, jangan siang. Jadi bukan jam kuliah kayak gini baru kita berangkat kan kesiangan. Oh iya, Bu. Jadi, Pagi kita ada kuliah sama Pak Heri di teknik, Bu. oh berarti tadi nggak kuliah juga? Tadi saya sampaikan sama Bang Mas Pagi. Kris. Oh, Kemarin juga saya sendiri gitu. Saya masih dalam Jawa Timur, oh, sudah oh iya, iya, iya. Jam berapa selesainya sama Pak Heri? sama Pak Heri sama Pak Heri sepuluh jam 10.30 Jam dari 10 jam selesai. 9. Oh ya, pokoknya selesai kuliah itu gitu ya. Iya, Bu. Mungkin saya berangkat duluan sih, karena saya emang ada yang mau saya kerjakan dulu. Tapi ya kalian selesai kuliah langsung misalkan bisa berangkat supaya banyak yang bisa dikerjakan di sana. Ya. Mungkin kita bisa nyempatkan juga ngambil data di sana gitu ya. Maksud saya perbandingan antara kondisi di Mataram ngambil data dengan di observatorium sana gimana. Karena kita mau mengaktifkan lagi juga itu Mm-mm. pengukuran di rembitan itu. Apapun data yang diperoleh kita mau aktifkan gitu loh. Mau rusak mau nggak rusak. Yang penting ada data yang diperoleh gitu. Iya, Benar sih, Bu, iya, supaya kita juga tahu seperti apa. nah, kita aktifkan dulu gitu loh yang penting. Kalau ternyata hanya data malam yang bisa dipakai, ya nggak masalah gitu ya. Orang Jepang aja sekarang cuma pakai 2 jam kok datanya. Walaupun dihidupkan 24 jam alat-alatnya ya, tapi mereka. Oh iya, Bu, berarti yang tadi yang dikorelasikan itu komponen total ya, Bu ya? eh nah, kalau yang Bu Bulkis sama Mbak Keken ini total ya. Total. Nah, tapi kalaupun kita misalnya mau lebih detail, mengkorelasikan X gitu ya, apa H mungkin ya, Mm-mm. yang horizontal sama Z sekalian juga bisa. Itu Yang justru kita yang lebih mudah korelasiin nanti bagi itu, gurunya. Bu, nilai rata-rata atau lebih baik nilai per. Jadi kan yang kemarin yang didapat itu nilai nilai sekon. Saya kan sekon. Sementara yang apa di KDU kan duduknya per menit gitu, Bu. Ini bisa juga dicari per detik. 30 sekon maksud saya per setengah menit saya ngambil kemarin kan yang crowd make-nya. Mm-mm. Ini per detik ada juga. Oh, berarti kita ambil per second nanti itu. Ya, terus diratakan lagi. Minta tolong ChatGPT meratakan menjadi per menit gitu. Per, Masuk datanya per setengah berapa? menit. Per setengah menit ya, bisa. Setengah menit, ya bisa. Itu. Terus nanti yang dikorelasikan itu rata-rata per hari atau rata-rata per pengambilan datanya, Ibu? Kalau tadi Mbak Keken tuh per bulan. Oh, per bulan. Buku lukis semua hari-hari itu diserieskan, kemudian dihitung gitu. Makanya ini perhitungannya mana sih tadi itu? Correlation. Tadi ya, malah hilang. Udah saya tutup ya yang correlation correlation ini. Dan saya bisa cari ke naskahnya yang benar mungkin ini kurang benar. Kalau yang ini dalam 12 hari itulah kemudian langsung dihitung menggunakan persamaan ini. Dengan Hmm. N adalah jumlah datanya ya. Jumlah data. Jumlah data maksudnya Ya kalau data per menit kan berapa berapa 1 jam 60 gitu, Bu. kemudian dua Oh, ada min satu jumlah observasi ini kok nggak keluar ya ini kenapa ya? Ada tulisannya kan di sini sebenarnya. Oh karena saya cancel tadi ada Windows nih. Ini loh. Itu kok install ya? Aku saya install. Nanti saya buka dengan virus kah ini?
Sama. Install Iya. phone. Nanti saya carikan dulu ininya apa file yang benernya. Ini tadi kan skip. Iya. Ya, mestinya ada di saya simpan di drive yang mana gitu punya saya. Oke ya. Nanti mungkin coba dulu dikorelasikan seperti Coba apa nanti. coba dulu, baru setelah dilihat eh, kemungkinan apa tidaknya. Selain metode itu, saya mumpung ini belum habis waktunya, sekedar lewat aja tapi nih ya, Iya, Bu. metode apa lagi tadi? Metode polarisasi. Nah, kalau polarisasi ini yang lebih sering digunakan BMKG sebetulnya. Hmm. Polarisasi kita juga pakai nggak ya polarisasi ya? Z per H itu dulu-dulu kita beberapa kali make, mungkin saya masih ada. Change ini kayaknya ini yang populus ini. Oh, nggak mau dibuka ya. Hmm. Cumulative change in response to the short message. Ini, ini ada di jurnal IG Tech. Harusnya open source kok. Gede banget gini ya. Mana dia? Ini. Nah, ini dia. Ah, menggunakan metode apa ini? Nah, ini Z per H ya. Istilahnya selain polarisasi, bisa dibilang metode ini Z per H karena mencari perbandingan antara komponen vertikal dibagi komponen horizontal gitu ya. Hmm. Ini tetapi sebelum melakukan perbandingan Z dibagi H, sinyalnya itu harus kita treatment dulu sehingga dia hanya muncul ULF-nya ya, hanya ULF-nya aja. Hanya yang frekuensi sangat rendah ya, ultra low frekuensi. Ini cara cara mentreatmentnya seperti apa? Mentreatment sinyal itu, Oh, eh, terlalu pelik. mentreatment sinyalnya. Mm-mm. Kita pilih hanya di frekuensi 0,001 sampai 0,1 Hz. Digunakan filter bisa filter yang sudah nempel di FFT-nya MATLAB ataupun di Python ya, ada kan? Mm-mm. FT gitu langsung nanti dia ngerti sendiri itu. Kita kasih data kita, keluarkanlah nanti sudah dalam bentuk domain frekuensi ya, domain frekuensi. Nah, setelah itu dilakukan eh, spektral density-nya dicari ya. Sebenarnya yang dicari itu SZ dibagi SH kalau Google Keys ya nggak langsung Z dibagi hanya nggak tapi SZ dibagi SH. Jadi komponen yang sudah dilakukan ULF tadi dikuadratkan dibagi dengan delta F-nya ya. Delta F adalah perbedaan antara F eh, Yang up, sudah di off dan filter yang frekuensi tadi. tinggi dikurangi. LM. Berarti mungkin ini ya. Nah, Ya ini betul. berapa sih deltanya? Itu. Nah, setelah itu dinormalisasikan menggunakan metode ini ya. Mu-nya apa ya? Mu per tau di mana ada si paling di sini ya. Mu itu apa dan tau-nya apa gitu di sini. Mu dan tau adalah average value. Mu itu average value. Tau adalah standar deviasinya ya. Itu. Kemudian setelah dapat
nilai nilai IN ini tadi untuk apa sih? Untuk menormalisasikan ini. Jadi SZ dibagi IN kayaknya ya. Mm-mm. Kemudian SH dibagi IN. Kemudian eh, didapatkanlah ZN dibagi HN. Nih, dari nilai-nilai yang telah dinormalisasikan. Kok kayaknya ada yang kelompat ya, apa ini? ZN-nya ini apa ini? Ya, ZN mungkin ada di atas. ZN itu ya pasti ada kaitannya dengan IN dan S ini loh, SZ ini. Ya, IN. Oh, ini bisa bisa Z, bisa H. Mm-mm. I represent the komponen ini loh. Merepresentasikan komponen apakah Z atau H. Berarti kalau IN, I-nya Z berarti ZN ya. IN kalau Mm-mm. I-nya H berarti HN gitu loh Oh, cara baca ini. Jadilah akhirnya kita dapat ZN per HN nanti ya. Itu. Nah, ZN per HN inilah yang disebut dengan polarisasi yang ternormalisasi. Agak ribet ini memang. Dibanding metode yang tadi step-stepnya agak beberapa eh, tahap ya. Nah, tapi sebenarnya kalau pakai software ini juga nggak sulit ya, tinggal menulis Jenilit. scriptnya aja, tinggal meneran. Nah, ini misalnya Z di MMB, ini Z di KAK, Z di KNY, ini contohnya ya. Ini baru plot nilai Z-nya aja, tapi sudah dinormalisasikan ini. Dinormalisasikan, kemudian eh, ini Z H di MMB, tadi MMB juga. Kenapa ditulis dua kali? Saya nggak tahu. Bugis mungkin ini untuk membandingkan tiga observatorium. Nah, sekarang dia ingin membandingkan hanya di MMB saja, tapi komponen yang dibandingkan ada Z, ada H, dan Z per H ya, Z per H. Jadi Z tadi yang ini sudah, kemudian H juga dinormalisasikan sama ya. Kemudian Z dibagi H, Z yang dinormalisasi dibagi H yang dinormalisasi dapatlah yang biru ini, yang biru ini. Nah, yang biru ini yang dianalisa sebenarnya. Kemunculan seperti ini misalnya nilai-nilai yang ekstrem dibanding nilai-nilai hari-hari lain. Kalau kita lihat sepanjang tahun ini kan nilainya harusnya merata gini ya, ataupun kalau ada kecil-kecil lah, riak-riak kecil gini. Nah, tapi ini kalau sebesar ini, kenapa ada sebesar ini? Nah, ternyata ini di Jepang ini berkaitan dengan kegempaan yang tanggal Mei kemarin tuh, Maret ya, 11 Mei Maret 2011 itu ada gempa di sini. Nah, makanya ini ada sinyal-sinyal yang terbaca. Nah, kalau yang ini kenapa muncul juga? Ini kemungkinan karena nilai KP ini ya, ada badai-badai geomagnet di bulan-bulan ini ada badai geomagnet juga, ini ada gitu ya. Jadi ini selalu kita awasi juga nilai KP ini, sigma KP-nya. Nah, sigma KP yang terlalu tinggi, yang lebih 20, berarti memang kalau ada riak-riak kayak gini ini harus kita abaikan nih, karena ini pasti karena ini gitu ya. Ini pasti karena ini. Itu seterusnya. Nah, tapi ini setinggi ini. Ya, memang di sini ada sigma KP agak tinggi ya, tapi ini kan tinggi banget gitu ya. Kok tinggi banget? Nggak Hmm. mungkin kalau hanya karena KP saja bisa setinggi ini. Kalau hanya karena KP kan yang lain aja segini, segini ya. Gitu loh maksudnya. Cara pembacaannya. Ya, ini pasti ada gejala lain selain KP. Tuh. Nah, ini kemudian tadi tuh MMB ya. Nama observatorium Jepang kan ada tiga tuh yang terkenal nih. KAK, KNJ, dan Oke. MMB ya. Ini gempanya di sini. MMB yang di sini nih ada atas. MMB bukan Magister Mitigasi Bencana ya. Ini Mambetsu nama nama observatoriumnya.
Mambetsu, KAK itu Kakioka, KNY itu Kanoya. Nah, kalau dilihat dari kedekatan dengan gempanya kan memang ini yang paling dekat ya. Apa nih? KAK. KAK yang paling dekat. Nah, semestinya sinyal KAK yang ini nanti juga harusnya lebih terlihat ya daripada yang observatorium lain. Nah, ini juga dipolarisasikan. Nah, di sini ada dua ya, ini agak janggal juga ya. Gini, waktu itu kenapa ada yang negatif juga ya gitu ya. Z per H itu ada yang nilainya negatif. Nih, biasanya kan naik-naik aja ke atas ini ke bawah. Ini kita belum bisa simpulkan nih kemarin kenapa. Tapi yang jelas ini ada perubahan polarisasi yang cukup mencolok menjelang gempa 2011 Jepang ya. Tuh. Kemudian yang ini apa? KNY. KNY ini kurang terlihat malah ya. Kecil. Malah masih lebih terlihat yang ini, yang kayak gini, yang hari-hari lain. KNY itu karena letaknya, kalau dilihat dari letaknya ini agak jauh memang di sini. Mhm. Ini agak pojok di sini ya. Mungkin dia tersedo ya. Memang KAK ini yang agak sinyalnya sangat janggal pula ya. Ada yang plus min ini. Agak janggal nih. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang bisa diperlihatkan menggunakan polarisasi. Jadi sebenarnya polarisasi itu kita bisa aja menggunakan hanya satu observatorium. Itu kelebihannya ya, kelebihan dibanding Metode yang metode-metode lain. yang lain. Kalau korelasi, jo diferensiasi, pasti kan perlu paling nggak tiga. Ini kalau kita punya satu data aja, katakanlah MMBTO gitu ya. Nah, bisa aja juga kita udah melihat dari dirinya sendiri nih kan, data dirinya sendiri. Nah, bisa dilihat. Gitu. Tidak perlu dengan membandingkan KAK dan KNY gitu. Tapi kalau ada data dari observatorium lain memang lebih bagus ya, bisa mungkin lebih terlihat seperti itu ya. Hanya saja prosedurnya memang boleh dibilang lebih ribet ya, karena harus di ini dulu, difilter dulu, terus setelah difilter apa tadi itu ya, di power density-nya dihitung dulu, setelah itu dibagi dulu ya, itu seperti itu jadi berjenjang. Oke, saya kira itu ya untuk Iya, hari ini. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Ini saya akan share nanti juga apa rekamannya. Sebentar saya stop dulu sharing. Kemudian mana stop rekamannya? Oke, terus saya langsung close saja ya. Mungkin nanti dia iya akan Bu. Terima kasih banyak juga Ibu. sama ya Iya atas. Ibu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.